Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini Allah memberikan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan. Dan lebih berbahagia lagi, adik-adik sekalian, di tengah-tengah kita hadir ayahanda yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, baik itu masyarakat Sulawesi Selatan, pendidik, dan mahasiswa tentu sangat kenal beliau. Dan hari ini beliau berkesempatan hadir di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar ini. Ahlan wa sahlan Pak Ayahanda Profesor. Sehat selalu kabarnya. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan adik-adik sekalian, kami menyampaikan sebenarnya saya juga merasa grogi juga duduk di depan Pak Prof. Ayahanda Profesor. Kenapa? Karena beliau dulu adalah rektor kami ketika kami kuliah di Universitas Negeri Makassar. Masya Allah. Jadi kami menyelesaikan di UNM tahun 2008, Pak Prof adalah rektor waktu periode pertama. Jadi beliau ini adalah Profesor Dr. Aris Punandar, MPD, adalah guru besar di Universitas Negeri Makassar. 2 kali periode beliau adalah rektor yang kemudian membawa UNEM menjadi satu universitas yang terbaik di Indonesia, dan juga saat ini beliau menjadi Ketua ICMI Sulawesi Selatan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ini satu kebanggaan bagi kita, adik-adik sekalian. Beliau pertama kali datang di tempat ini yang akan memberikan spirit, inspirasi, pencerahan, arahan bagi kita semuanya. Ya khususnya kami yang diamanahkan di Al-Bayan ini tentu harus banyak mendapat insight, banyak mendapat masukan yang memang secara langsung beliau ini adalah seorang guru besar dalam bidang pendidikan yang mana memang sangat relevan dengan keberadaan pondok pesantren kita ini. Walaupun ada candaan kita bahwa ya saya ini tersesat di jalan yang benar Pak Prof. Jadi dari UNEM tiba-tiba hari ini kami diamanahkan untuk mengelola pesantren di tempat ini. Di tempat ini mulai dari TK, SD, SMP, SMA, tahfiz, dan juga insya Allah akan ada perguruan tinggi, yang mana ini adalah satu spirit untuk kemudian di tempat ini dengan visi mencetak generasi Qurani unggul dan berkarakter. Itu menjadi visi kita, yang mana inilah yang menjadi tekad dari seluruh insan yang ada di Al-Bayan untuk menghadirkan generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. Mohon inspirasinya di Ramadan ini, di tempat yang penuh berkah ini, sehingga kita bisa menyerap energi yang kemudian Pak Prof sampaikan insya Allah. Baik, tidak menyia-nyiakan waktu karena beliau ini sangat sibuk dan masih berkesempatan hadir. Kita persilahkan Ayahanda Profesor Dr. Aris Munandar untuk menyampaikan inspirasinya kepada kami semuanya yang ada di tempat ini. Persilahkan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Hidayatullah Provinsi Sulawesi Selatan, para pembina pondok pesantren, perintis dan pengembang, para ustadz, yang saya hormati Ketua Yayasan kita yang disebut tadi Ustadz Firman sebagai Ketua Yayasan Milenial. Saya kalau selalu mendengarkan Ketua Yayasan itu, kesan saya kira-kira sudah tua-tua. Saya sendiri memimpin juga yayasan ya umur segini ini. Tapi sekarang saya menemukan hari ini alhamdulillah ada gerakan baru yang muncul dalam gerakan-gerakan dakwah pendidikan kita, di mana anak-anak muda juga diberi kesempatan untuk tampil memimpin
para senior-seniornya. Anak-anakku sekalian, para siswa atau santri dan termasuk pada seluruh penonton yang ada di kanal Al Bayan, selamat berjumpa dan selamat bertemu pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua ditakdirkan untuk bertemu dan saya berbahagia sekali karena hari ini adalah hari yang terbaik dalam sejarah pendidikan kita dalam tahun 2021 ini. Hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei. Nah, kalau saya tanya kepada santri ini, apa itu makna tanggal 2 Mei itu? Nah, Hari Pendidikan Nasional, hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir 2 Mei, dan salah satu pikiran yang terbaik yang selalu saya setir di mana-mana, bahwa Ki Hajar Dewantoro itu meskipun dia nasionalis orang Jawa, tapi pikirannya terhadap pendidikan Islam itu sangat baik sekali. Dalam bukunya yang ditulis di tahun 37 dia menulis bahwa dia mengatakan begini, maka tiru-tirulah sistem pondok di mana dia bisa mengintegrasikan antara pendidikan umum, pendidikan pengetahuan, dan pendidikan budi pekerti. Beliau menulisnya begitu, dan saya merasa bahwa itu isyarat bahwa salah satu keunggulan Islam itu adalah karena memiliki sistem pondok. Dan inilah sekarang yang banyak dikembangkan dalam pendidikan umum juga. Saya kira anakku sekalian sudah sangat paham betul bahwa bahkan di sistem agama-agama lain pun, di agama Katolik, agama Kristen, sistem-sistem pondok, sistem boarding yang dalam bahasa kerennya sekarang, boarding school, itu mulai banyak diterapkan. Dan ini juga sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan dalam mengurusi pendidikan ini yang belum selesai. Termasuk tadi ini memperbanyak. Saya kemarin berdiskusi di teman-teman di tim Provinsi Sulawesi Selatan. Kita ini sekolah negeri yang ada pondoknya atau asramanya di Sulawesi Selatan itu masih tergolong sedikit. Baru mungkin 5. SMA Malino, SMA Parepare, Pinrang, Pangkep. Padahal sebenarnya ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Karena ini bagian dari spirit yang baik sekali untuk mendorong keunggulan-keunggulan pendidikan kita. Nah, saya bersyukur bahwa salah satu juga bentuk keunggulan dari sekolah Al Bayan ini karena ada sistem boardingnya. Itu salah satu hal, dan itu berarti kita sudah mengamalkan juga ajaran-ajaran dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, meskipun demikian, secara keseluruhan umat ini, ya kita harus bisa berpikir ke depan, berpikir secara umum. Kita merasakan bahwa kita punya modal yang bagus pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain kenyataannya, umat Islam juga ini mengalami kemunduran. Dan menurut saya, kemunduran itu bisa dilihat dalam 3 hal. Yang pertama, kemunduran karena pendidikan. Kedua, kemunduran karena ekonomi. Dan ketiga, kemunduran karena teknologi. Dan ketiga-tiganya ini hampir-hampir kita semua, umat muslim di seluruh dunia, hampir-hampir kita terkebelakang. Inilah yang saya mungkin mengapa kita penting. Ajaran agama kita sudah sangat banyak menganjurkan kita tentang bagaimana kita bisa melakukan 3 ikhtiar ini. Rasulullah SAW adalah pedagang. Kenapa kita malah tidak bisa menjadi pedagang yang hebat? Ya. Ahli-ahli kita banyak yang terdidik.
Ilmu teknologi kita ini banyak ahli-ahli teknologi. Tapi kenapa sampai sekarang kita belum mampu merebut, menyaingi negara-negara lain di dunia. Nah karena itu menurut saya, untuk bisa mengembangkan umat ke depan, maka 3 pilar ini juga harus kita perbaiki. Pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Akan tetapi, ekonomi ini bisa berkembang, bertumbuh, teknologi bisa bertumbuh itu karena faktor pendidikan. Jadi sebenarnya pendidikan ini adalah pilar utama. Dan kalau kita bisa menyelesaikan urusan-urusan pendidikan kita ini, insya Allah negara kita juga bisa membangun ekonominya dengan baik, membangun teknologinya dengan baik. Saya ingin memberi satu ilustrasi yang sederhana sekali. Korea Selatan dan Indonesia itu merdekanya sama-sama, tahun 45. Bedanya Korea Selatan itu merdeka dari penjajahan Jepang. Merdeka tanggal 15 Agustus 45. Kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Jadi beda 2 hari saja. Tapi kenapa nasib Korea Selatan dan Indonesia sekarang bedanya jauh sekali? Kalau kita baca misalnya income per kapita, pendapatan per kapita penduduk Korea sekarang per tahun itu kurang lebih 30.000 US dollar per tahun. Kalau dirupiahkan kira-kira 500 juta rupiah. Artinya rata-rata penduduk itu memperoleh pendapatan 40 juta rupiah per bulan. Coba bayangkan. Indonesia itu masih berkisar 3.000-an US dollar atau sekitar 50 juta rupiah per tahun maksud saya, per tahun. Jadi kalau dirata-ratakan itu hanya mendapat 4 juta rupiah. Jadi Korea Selatan dengan kita ini sama merdekanya tapi nasibnya yang berbeda. Padahal dia bukan beragama Islam. Nah kenapa? Kuncinya salah satunya adalah faktor pendidikan. Sekarang saat ini 98% orang Korea itu mengenyam pendidikan tinggi di sana. Rata-rata sarjana kalau tidak diploma 3. Di Indonesia baru sekitar 30% yang mengenyam pendidikan tinggi. Nah sehingga kita perlu mendorong bangsa kita ini, umat kita ini untuk terus mengejar pendidikan-pendidikan yang terbaik di situ. Karena apa? Kurang apa di dalam ajaran-ajaran Islam kita? Jadi setiap wisuda kita perdengarkan Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ullahu allazina minkum wallazina utul ilma darajati. Ini setiap wisuda ini ayat favorit saya ini. Kalau dibuka wisuda itu di situ. Ya Ustaz ya. Kita baca ini. Kurang apa itu ayat-ayat itu untuk bisa mendorong semangat kita? Belum lagi ayat-ayat yang lain. Diwajibkan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk menuntut ilmu. Wajib hukumnya. Jadi kalau tidak dilakukan itu artinya kita berdosa. Ada lagi hadis-hadis Rasulullah SAW. Utlubul ilma, ya, walau bisin. Tapi sekarang, dulu bangsa kita pernah menolak bahasa Cina, bahasa Mandarin. Sekarang pemimpin ekonomi dunia terbesar sekarang adalah Cina. Cina masuk di Indonesia membawa pekerja-pekerjanya membuat industri. Bapak pergi kita ke Mekah, mulai dari songkok sampai sandal itu semua made in Cina. Mana ini? Itu. Nah sementara kita yang diajarkan untuk terus belajar untuk mengembangkan ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke yang lahat. Tapi orang Jepang yang mempraktekannya. Umur 8 bulan anak-anak Jepang sekarang sudah masuk di dalam penitipan anak. Di situ mulai diberi stimulasi pendidikan. Jadi kita nggak boleh memandang remeh misalnya stimulasi pendidikan di masa bayi anak-anak. Karena itu juga pertanyaan kita, mengapa Rasulullah memberi hadis seperti itu? Karena ternyata menurut ilmu pengetahuan,
perkembangan otak anak itu terjadi 50% pada usia 0 sampai 6 tahun. Itu triliunan otak-otak kita ini akan bekerja, akan membuka dirinya untuk bisa diisi dengan ilmu pengetahuan, dan bila dalam waktu-waktu itu, masa-masa penting itu tidak diisi, maka otak-otak kita akan tersumbat. Ada satu contoh yang beberapa hari lalu juga saya tonton, luar biasa, Masya Allah. Ini mungkin juga teman-teman sudah menonton juga, videonya Ustaz Yusuf Mansur. Dia ada di situ dengan, ada anak yang lahir dengan keterlambatan mental. Umur 3,5 tahun baru bisa bicara. Begitu dia bicara, pertama kali yang diucapkan adalah Al-Quran. Dan dalam usia 4,5 tahun, dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran. 4,5 tahun. Ini anak-anak yang lahir prematur, mentalnya tidak bagus, tetapi ketika dia 3,5 tahun dia bisa mengucapkan, mulai baca, dan 4,5 tahun dia sudah mulai menghafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Ini karena stimulasi pendidikan di anak usia dini ini. Apa yang dilakukan oleh orang tua ini, kata waktu di tayangan itu disebut, setiap hari bapaknya itu membacakan setengah juz Al-Quran. Setiap hari setengah juz Al-Quran. Bahkan sampai pada usia 3,5 tahun, kalau tidak dibacakan itu diperdengarkan kaset-kaset Al-Quran selama 24 jam. Selama 24 jam. Jadi tidak ada guru. Tidak ada guru, hanya mendengarkan saja, mendengarkan, dan 4,5 tahun itu bisa menghafal Al-Quran. Dan orang tuanya mengatakan, sebenarnya proses dia menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang disengaja. Hanya diperdengarkan saja. Kan anak ini anak tidak bisa bicara, gimana mau diajar? Tapi dengan mendapat stimulasi-stimulasi lingkungan, dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tadi itu, dia menjadi hafiz Quran dalam usia yang 4,5 tahun. Bayangkan, jadi otaknya sedang diasah berkembang, dan inilah menurut teori itu bahwa perkembangan kecerdasan itu terjadi pada usia 0,6 tahun. Nah, di sini kelemahan umat kita ini. Masih banyak umat-umat kita itu yang mendapat stimulasi pendidikan anak usia dini. Saya mendengarkan dari ketua yayasan kita di sini mulai taman kanak-kanak. Ini harus turun lagi kelompok bermain. Karena kalau TK itu umurnya biasanya 4 sampai 6 tahun. Nah, itu sudah terlambat sebenarnya. Kalau stimulasi-stimulasi perkembangan 8 kecerdasan yang menurut Gardner itu, kecerdasan ritmik, kecerdasan bahasa, kecerdasan alam, kecerdasan aritmetik, berhitung dan sebagainya, itu seyogianya mulai paling tidak pada usia 2 tahun. Dan 2 sampai 4 tahun ini adalah bidang layanan yang disebut sebagai penitipan anak. Nah, bahkan yang saya beri contoh tadi di Jepang itu sudah mulai umur 8 bulan itu sudah mulai. Termasuk tadi bagaimana mendidik karakter itu. Saya pernah bergaul dengan teman-teman dari Australia. Australia itu sudah punya kurikulum. Umur berapa tahun anak-anak itu harus bisa memasang dan melepas popoknya sendiri. Anda pernah nggak membayangkan waktu masa kecil, umur berapa tahun Anda bisa melepas dan memasang popok sendiri? Tidak ada yang tahu kan? Karena kita relatif tidak punya kurikulum. Ada yang bahkan sampai tua juga masih dipasangkan popoknya. Orang Australia 3 tahun itu sudah harus bisa mandiri. Jadi kawan saya itu yang kebetulan membantu kami di universitas dulu, dia minta izin. Dia minta izin, saya hari ini tidak bisa, minggu ini saya tidak bisa karena saya sedang mendampingi anak saya untuk bisa belajar mandiri, melepas dan memasang popoknya sendiri. Nah, disinilah juga pentingnya kita melihat bahwa bagaimana peran orang tua kita dalam mendidik dan mendampingi anak-anak kita. Jadi, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, maka itulah diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan itu. Karena lembaga pendidikan itu melakukan 3 fungsi pembinaan anak.
Satu, fungsi stimulasi pendidikan. Dua, pengasuhan. Dan yang ketiga, pemeliharaan. Nah, pengasuhan itu terkait tadi dengan memasang popok sendiri. Pemeliharaan itu kebersihannya, mandinya, dan sebagainya. Itu tertib sekali. Kalau anak-anak itu dititipkan jam 5 sore sebelum dijemput sama anaknya itu sudah harus mandi. Jadi belajar kebersihan itu dari situ. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah kekayaan umat Islam ini. Lalu kenapa kita tidak bisa mendorong lembaga-lembaga ini tumbuh subur? Dan saya kira tugas kita semua, karena pemerintah tidak sanggup untuk mengurusi semua ini. Tugas kita semua mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi salah satu juga gerakan saya sekarang, Bapak Ibu sekalian, adalah memperbanyak, mengembangkan terus kelompok-kelompok bermain ini, mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Supaya masa perkembangan yang disebut usia emas atau golden age ini, 2-4 tahun ini terus bisa kita isi dengan ilmu yang benar-benar mampu memberi ruang dan kesempatan pada anak-anak kita ini bertumbuh dengan maksimal. Saya berharap di sini semua siswa kita ini lulusan taman kanak-kanak paling tidak ya. Karena ada penelitian di Amerika, ditanya pada para residivis di penjara itu, narapidana. Ternyata di situ kebanyakan narapidananya itu adalah tidak sekolah di taman kanak-kanak. Nah, ini juga kalau masih sekolah taman kanak-kanak terus masih jadi narapidana itu sudah kelewatan namanya. Nah, sekalian yang saya hormati, para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa mendorong lembaga-lembaga pendidikan kita ini menjadi lembaga-lembaga berkualitas. Itu tugas kita. Jangan kita hanya banyak membuka kesempatan, membuka sekolah, tapi tidak bisa mendorong kualitas-kualitas itu. Nah, yang pertama di dalam poros-poros pembelajaran kita, satu. Saya sekarang menganjurkan bahwa ada 3 bahasa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah kita. Satu, bahasa Arab, karena itu adalah bahasa ibadah kita. Sudah terbukti sekarang, kelemahan umat kita ini karena tidak bisa berbahasa Arab. Tiap tahun itu, bahkan di Makassar dulu, tiap hari ada 300 yang pergi umroh. Tapi tiba di sana tidak bisa berbahasa Arab. Paling-paling kita bisa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa haluka. Itu aja sampai di situ. Begitu tersesat, apa nak bilang? Siratal mustaqim, idina siratal mustaqim. Ya, orang Arab karena ini bahasa Al-Quran, bukan bahasa sehari-hari, dia tunjuk, itu masjid, dikira mau salat. Bayangkan sekali, kita selama ini disuruh belajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah, tapi kita lupa bahwa belajar bahasa Arab itu jauh lebih penting karena ini bahasa ibadah kita. Saya nanti rektor baru belajar bahasa Arab. Sudah terlambat, Pak. Kata pepatah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Cepat lupa kita. Cepat lupa. Kalau anak-anak muda ya itu tadi. Bayangkan tadi seperti yang umur 3 tahun ini mentalnya terkebelakang tapi bisa menghafal Quran. Bayangkan. Jadi bahasa Arab itu sesuatu yang sangat penting. Makanya ketika saya menjadi rektor, salah satu jurusan yang saya buka itu jurusan pendidikan bahasa Arab. Jurusan pendidikan bahasa Arab, lalu saya minta dibuatkan laboratorium, dibantu satu gedung oleh Duta Besar Arab Saudi, alhamdulillah, dan sebagian lulusannya sekarang sudah banyak juga yang pergi ke Madinah untuk bisa belajar di sana. Saya bilang, kenapa anda perguruan tinggi negeri, bukan UIN, kok bisa mau memaksakan ini pendidikan bahasa Arab? Saya bilang bahasa Arab ini harus kita terjemahkan, harus kita ajarkan dalam kelas-kelas sekolah umum. Kalau sekolah-sekolah agama di UIN itu sudah biasa itu, tapi ini di sekolah umum, ya hampir-hampir disebut sekuler, tapi diajarkan di situ pendidikan Arab itu luar biasa sekali. Nah, Bapak sekalian,
bahasa agama kita bahasa Arab. Dan itulah kami membuat sekolah juga di Patalasang itu, nomor 1 itu bahasa Arabnya. Jadi bukan hanya tahfiznya, apa gunanya hafal tapi tidak mengerti maksudnya. Yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini bahasa ilmu pengetahuan. Nah, beliau ini jurusan bahasa Inggris. Jadi kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris di sini, itu kecelakaan namanya. Ini, kita menjadwalkan sore hari, siang hari, selepas sekolah formal, itu bahkan dipesantrenkan lagi khusus untuk bahasa Inggris. Itu dibawa, dipangkep, dibawa kemana-mana itu di kursus khusus, diajari supaya dia bisa memiliki skor TOEFL dengan standar-standar minimum. Sekarang kalau mau di luar negeri, TOEFL-nya harus 550. Menguasai bahasa Inggris itu sangat bagus. Dan di sini salah satu kemunduran kita, sekalian. Malaysia itu 70% anak-anaknya lulus SMA dengan kecakapan berbahasa Inggris yang sangat bagus. Kita sebaliknya, 30%. Nah makanya sekarang kami kesulitan. ICMI Swasatan itu membuat program pendampingan untuk anak-anak kita lulusan S1 yang mau keluar negeri untuk mengambil beasiswa studi luar. Kesulitan kita. Kesulitan karena setelah sarjana baru mau diajar bahasa Inggris. Padahal harusnya itu mulai dari awal. Bahkan mulai taman kanak-kanak itu sudah mulai dibiasakan. Itu kesulitan kita. Karena tadi, belum lagi ketika pemerintah mencabut sekolah rintisan, sekolah berstandar internasional. Habis sudah harapan kita untuk bisa mendorong. Satu-satunya harapan kita ini adalah di sekolah-sekolah swasta. Di Al-Bayan termasuk ini. Jadi kita harus bisa mendorong. Di Malino itu bikin namanya 1 hari yang wajib berbahasa Inggris. Mungkin nanti di sini 1 hari wajib berbahasa Arab. Dan satu lagi, kita wajibkan anak-anak kita untuk belajar bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin itu adalah bahasa ekonomi. Supaya kita jangan dibodoh-bodohi. Ya, kita ini kalau pergi ke toko saja di Makassar ini, kalau dengar bahasa Cina, tersinggung kita ini. Nah, karena itu tadi, karena kita tidak bisa mendekatkan diri ke sana. Jadi 3 ini yang luar biasa sebenarnya cukup dengan 3 bahasa ini. Umat kita ini bisa terus mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan-kemampuan. Nabi sekalian yang saya hormati, kalau kita mau melihat arah perkembangan pendidikan kita di dunia ini, memang kita merasa juga bahwa kita mundur di dalam pengajaran sains, teknologi. Pelajaran IPA itu cuma berapa jam dalam setiap minggu. Maka kalau kita melihat rankingan internasional di skor PISA internasional itu, skor PISA adalah tes untuk mengukur kemampuan anak-anak umur 14 sampai 16 tahun dalam kemampuan sains, matematika dan membaca. Negara-negara Islam itu pada umumnya di ranking di bawah. Jadi di peringkatan itu di klaster 3. Zona hijau, zona oranye, zona merah. Zona hijau ini ranking 1, 2, 3, 4 diambil oleh negara Asia Timur. Nomor 1 Cina ranking 1. Nomor 2 Singapura. Nomor 3 Hong Kong. Nomor 4 Macau. Cina semua aja. Yang tengah-tengah itu adalah Eropa, Amerika. Nah yang terbawah ini hampir negara-negara muslim. Satu-satunya sedikit yang menghibur kita karena ada negara Turki yang ada di tengah-tengahnya. Selebihnya, itu menunjukkan bahwa kita mengalami kemunduran-kemunduran juga dalam pengajaran sains, pengajaran matematika. Nah sehingga ini perlu juga didorong ini. Karena untuk menjadi dokter, menjadi teknokrat, menjadi ahli IT dan sebagainya, harus basisnya pada pengajaran sains. Dan ini termasuk salah satu kegelisahan saya. Sehingga mungkin kalau seandainya ini tidak COVID, barangkali saya sudah bikin sekolah khusus yang memperkuat pengajaran sainsnya.
sekolah yang berbasis pengajaran laboratorium. Karena kalau tidak, kita tidak akan mungkin lagi melahirkan teknokrat hebat. Seperti sekelas tokoh Pak Habibie misalnya. Nah, Pak Habibie itu sudah memiliki semuanya. Memiliki kemampuan bahasanya bagus, sainsnya bagus, ya, karakternya juga bagus. Sehingga beliau pernah memberi slogan bahwa kita harus membangun Indonesia itu seperti apa? Seperti kita membangun negara ini yang merujuk kepada Madidah dalam pengembangan karakternya, tapi merujuk kepada Jerman dalam pengembangan sainsnya. Nah, pembelajaran sains ini yang relatif rendah kita. Kalau kita juara pertandingan olimpiade dunia, hampir tidak ada yang kita dapat. Semua itu diperoleh di orang Cina, orang Korea. Nah, ternyata orang Korea memang juga berbeda cara mendidik anak-anaknya dengan kita. Kalau Korea itu rata-rata 16 jam per hari itu anak-anak belajar, Pak. 16 jam. Jadi cocok memang ini sistem pesantren. Kalau pesantren bukan hanya 16 jam, 24 jam di sini, kecuali tidur. Sudah cocok Ananda semua memilih ini model-model pendidikan begini. Dan rugi sekali anak-anak kita yang tidak sempat mengenyam pendidikan ini. Karena itu juga sekolah kami juga di Goa itu ya sistem begini juga, sistem pondok. Karena tadi saya sudah juga berkeyakinan bahwa di sini sistem yang bisa memadukan itu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa yang masih lemah itu adalah sains, pembelajaran sainsnya dan pembelajaran bahasa yang masih perlu kita terus dorong dengan baik. Nah, ini satu kecelakaan. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Terakhir barangkali kalau kita diskusi kita sampai jam berapa, Ustaz? Iya. Iya, kalau diskusi kan bagus ini. Nah, diskusi. Terakhir. Sebenarnya kita ini sudah pernah menjadi bangsa yang sangat hebat. Ketika Pak Habibie menjadi Menristek dan kemudian menjadi presiden. Lompatan terbesar yang dilakukan oleh Pak Habibie itu adalah merebut teknologi. Tadi saya sebut sebagai pilar pengembangan umat itu di teknologi. Beliau membangun industri pesawat terbang. Industri pesawat terbang Nusantara yang sebelumnya disebut namanya PT Nurtanio. Tetapi situasi berubah di tahun 98, resesi ekonomi, lalu rezim IMF yang memberi bantuan kepada Indonesia waktu itu meminta supaya pabrik pesawat yang prototipenya sudah ada, N250, sudah ada, itu dihentikan. Bukan perkara dihentikannya pesawat itu yang menyedihkan Pak Habibie, tetapi berhentinya 3.000 orang insinyur-insinyur hebat yang bekerja di situ karena terpaksa perusahaan itu kemudian ditutup. 3.000 ini adalah proyek besar yang dilakukan oleh Pak Habibie untuk mendidik insinyur kita untuk bisa merebut teknologi-teknologi pesawat. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Tapi kemudian industri itu ditutup karena tidak mampu dibiayai lagi. Lalu 3.000 orang-orang ini menyebar ke berbagai tempat di industri pesawat. Ada yang pergi ke perusahaan Airbus di Paris, Prancis, ada yang pergi ke perusahaan Boeing di Amerika, ada yang bekerja di Casa Spanyol. Lalu kita kehilanganlah sebuah momentum besar untuk bisa membangkitkan teknologi di Indonesia, padahal ini sudah di depan mata kita. Dan itu sudah dilakukan oleh tokoh besar bangsa kita, tokoh muslim bangsa kita, dan mantan ketua ISMI pusat itu adalah Profesor B.J. Habibie. Kita perlu mencari momentum-momentum itu kembali, tapi rasanya akan sangat sulit sekali. Karena kita sudah semakin jauh ketinggalan. Dan saya mendengarkan sendiri pidato Pak Habibie waktu di Yogyakarta, bahwa salah satu kesedihan beliau meninggalkan bangsa ini karena tadi berhentinya 3.000 anak-anak terdidik ini yang tidak bisa lagi
dikelola, tidak bisa lagi dimanage sebagai suatu aset intelektual bangsa Indonesia kita untuk membangun bangsa kita. Dan anak sekalian, hadirin sekalian, kalau begitu tugas kita semua sekarang, ya, tugas kita semua sekarang mengganti 3.000 orang itu. Ya, pada Anda lah semua ini menjadi generasi rabani, menjadi generasi muda yang seyogianya membangkitkan kembali. Dan hanya satu cara kita, sekolah dengan baik, belajar dengan baik, didampingi dengan guru-guru terbaik, merebut kemampuan bahasanya dengan baik, merebut kemampuan sainsnya dengan baik, dan juga meletakkan sifat-sifat dan karakter-karakter masa depan itu tetap melekat pada diri kita semua. Karakter masa depan itu adalah satu, jujur. Ini sudah penelitian-penelitian menunjukkan. Kejujuran itu adalah nomor satu yang diperlukan dalam situasi manapun. Dan itu tidak ada kurikulumnya pendidikan kejujuran itu. Kecuali pendidikan asrama. Anda kalau makan, jangan suka sembunyi-sembunyi ayam di bawah nasi. Sembunyi-sembunyi tempe di bawah nasi baru bilang tidak ada. Nah, ini juga nakal-nakalnya anak-anak itu ya kadang-kadang begitu. Ya. Yang kedua ada namanya grit, daya tangguh. Daya tangguh. Jadi tangguh itu pokoknya apapun tugas diberikan oleh guru, pokoknya harus dikerjakan. Diberi skor rendah jelek, belajar lagi, bangkit lagi. Jangan pernah putus asa. Para pengusaha-pengusaha terkemuka yang sukses melalui fase-fase seperti itu. Jatuh, bangkit, dan akhirnya bangkit lagi. Untuk mencari pintu-pintu yang mana itu. Di dunia ini, di depan kita ini ada banyak pintu-pintu rezeki, tapi kita tidak tahu yang mana pintu yang cocok untuk kita. Kita harus bisa membukanya satu-satu. Kalau kecewa di tempat yang satu, masih ada pintu-pintu yang lain untuk bisa membuka untuk kita. Dan yang kedua adalah spiritualitas kita. Kita harus percaya bahwa semua ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya doa-doa yang diijabah yang bisa mengubahnya. Saya kira demikian untuk satu inspirasi yang mudah-mudahan ini berkenan ya untuk kita semua jadikan sebagai satu modal untuk ke depan dan terutama untuk anak-anak kita semua yang sedang belajar untuk mencari dan mengembangkan ilmu. Demikian billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pemaparan Ayahanda sangat sistematis. Bagaimana kemudian kita yang berada di lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang kemudian di dalamnya adalah para santri, para siswa yang tentu mendapatkan porsi pendidikan yang lebih banyak. Dan ini menjadi satu tantangan untuk umat Islam sesungguhnya, termasuk juga di dalamnya adalah Hidayatullah sendiri. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ayahanda Profesor bahwa ternyata penyebab kemunduran umat Islam ini ada 3 hal. Pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Tapi yang menjadi pilar utama adalah pendidikan. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan kita. Satu inspirasi yang sangat baik, ya luar biasa pemaparan dari Ayahanda kita. Lebih menarik, pagi ini kita buka dengan sesi tanya jawab atau ada hal yang menarik untuk kemudian Pak Profesor Ayahanda kita ini bisa memberikan juga pemaparan-pemaparan nanti dari diskusi yang berkembang insya Allah. Pertama kami berikan kesempatan pada Ustadz Irfan Yahya, nanti Bapak Ketua DPW juga. Silakan Pak Ustadz Irfan Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya. Alhamdulillah, saya pernah ditakdirkan nyantri Prof pada usia SMP sama SMA. Kemudian pernah hilang. Setelah itu hilang dan alhamdulillah umur 30 tahun nyantri lagi di Hidayatullah. Ya, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan Prof pada pagi hari ini. Yang pertama, ya menarik apa yang Prof sampaikan terkait dengan peta pendidikan kita, kemudian dengan kondisi objektif yang ada
sekarang ini, baik itu dalam situasi internasional maupun dalam situasi nasional kita di Indonesia ini. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu harapan kita bagi umat Islam adalah adanya ISMI, kehadiran ISMI di Indonesia ini. Saya pikir kalau kita berbicara tentang ISMI, tentu banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai sebuah kesyukuran untuk kemudian bisa menjadi garda terdepan untuk kemajuan pendidikan umat Islam di Indonesia. Saya ingin mengusulkan, Prof, dengan kondisi objektif yang kita sampaikan tadi, kemudian yang kita rasakan saat ini, mungkin saatnya, atau mungkin saya juga belum paham apakah ini sudah pernah terpikirkan di ISMI, mungkin sudah saatnya ISMI menggalang sebuah gerakan, ya kalau mungkin judulnya Gerakan Darurat Pendidikan Umat, misalnya gitu kan. Kemudian ya ini mungkin kita sedikit mengambil inspirasi dari gerakan Mas Nadiem, merekrut relawan pendidikan untuk menyebar mereka ke seluruh pelosok tanah air untuk menjadi relawan pendidikan. Nah mungkin bagi kita di ISMI bisa merekrut relawan cerdik pandai dari umat Islam kita ini, baik itu di Sulsel maupun di mana, untuk kemudian menjadi tenaga relawan pendidik, ke setiap madrasah atau setiap SDIT, setiap pesantren. Dia mengajar dengan status relawan sesuai dengan spesifikasi ilmu yang mereka miliki, supaya 3 ketertinggalan yang Prof sampaikan tadi ini bisa kita antisipasi. Karena nah ini kemudian menyambung ke pertanyaan kedua. Di sini Prof, pagi ini kita hadir dengan ragam generasi. Ada generasi all, ada generasi baby boom apa semua gitu. Kemudian ada generasi milenial, dan di depan kita ini adalah generasi alpha, Prof. Sekarang ini di era disrupsi kali ini kita banyak mengenal generasi milenial. Dan ini 10 sampai 15 tahun ke depan akan mengambil alih kepemimpinan di Indonesia ini. Tetapi 15 sampai 25 tahun ke depan yang duduk di depan sini adalah generasi alpha ini, Prof. Ini yang duduk di sini ini adalah generasi alpha yang tentu apa yang Prof sampaikan tadi sangat relevan dengan pembinaan ini. Nah mungkin ada kiat atau ada tips yang bisa dititipkan kepada generasi alpha kita ini, mumpung mereka masih segar. Karena sekedar informasi Prof, di pondok ini kalau setiap Ramadan mereka ini dibangunkan jam 1:30, dan itu sudah tidak tidur lagi sampai sekarang. Jadi ini sebuah pendidikan karakter juga salat lail mereka, dan di sini salat lailnya itu 1 juz 1 malam. Nah mungkin itu ya. Yang pertama mungkin ISMI bisa menggagas sebuah gerakan, kalau bisa dikatakan judulnya Gerakan Darurat Pendidikan Umat, merekrut relawan-relawan cerdik pandai muslim kita. Saya pikir banyak, Prof, generasi-generasi muda kita ini, para cerdik pandai, kita rekrut sebagai relawan untuk kita sebar ke setiap pesantren, setiap apa, untuk mengajar secara secara sukarela sesuai dengan spesifikasi ilmunya. Bisa ke Al-Bayan, bisa kemana untuk mengajarkan apa saja, sehingga ini bisa, karena kita paham bahwa pesantren, lembaga-lembaga pendidikan khususnya PTS, pendidikan swasta, pesantren itu sangat minim resources, yang apalagi dengan kondisi sekarang ini sangat tidak menjadi sebuah hal yang tidak terlalu dipikirkan oleh negara ini. Saya pikir itu saya, Prof, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Jadi beliau ini adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bayan yang dalam proses. Selanjutnya Ustadz Nasri Buhari, Ketua DPW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang pas, yang tepat. Karena kemarin kita baru dimotivasi oleh suasana kondisi bubar buka bersama.
di mana ada banyak agenda-agenda bahwa betapa besar lembaga kita ini khususnya Hidayatullah di Makassar dan Sulsel. Sebagai pakar pendidikan, saya ingin mendapatkan gambaran kira-kira gimana Pak nasib kita ke depan ini. Indonesia ini, saya nggak bayangkan kalau orang kayak Bapak ini akan berlalu kemudian diganti oleh generasi yang tidak tahu, yang tidak tahu tapi tidak tahu, atau dia tidak tahu dan tidak tahu. Ya, itu yang payah. Ada memang sebenarnya dia tahu tapi tidak tahu. Tapi yang payah kalau tidak tahu bahwa tidak tahu. Yang bagus adalah tahu dan makan tahu. Tahu dan dia tahu. Saya terpancing Pak bahwa kalau ditarik ke belakang ya, sungguhnya letak permasalahannya itu tadi ya Bapak bilang itu di pendidikan. Saya sebenarnya Pak bukan orang pendidikan, tapi saya mengolah pendidikan beberapa tahun. Dipaksa menjadi orang pendidikan. Sehingga kalaupun kita kembali analisa, di pendidikan itu kira apanya? Apa ya political will-nya, sistemnya, atau gurunya? Saya sih melihat pada gurunya Pak. Karena teringat ada sebuah kaidah bahasa Arab mengatakan at-tariqah ahamu minal maddah. Al-mudarris ahamu minat tariqah. Ar-ruhul mudarris ahamu min kulli syai'in. Bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Tapi guru itu lebih penting daripada sebuah materi. Sehingga kayak kemarin ada sini Pak Dokter siapa tuh yang kemarin isi Ilham Kadir itu di sebuah pendidikan yang hanya digubuk-gubuk, di situ juga gubuk-gubuk betul karena cuma 6 kali berapa itu, di situ Mikai tinggal dengan keluarganya, itu juga asramanya, itu juga dapurnya, itu juga musholanya, itu juga orang kelasnya. Hanya 6 kali sekian tapi menghadirkan seorang yang hebat. Itu karena gurunya. Tapi ar-ruhul mudarris, ruhnya guru itu ahamu min kulli syai'in, lebih daripada semuanya itu. Sekarang ini kenapa begitu? Karena pendidikan ini sudah pendidikan yang enggak dihargai dengan sedemikian rupa, anggarannya dikurangi, politika will-nya juga itu tidak karuan, tambah lagi karakter guru juga enggak dihargai. Coba kita lihat para pendiri-pendiri bangsa sekarang ini. Soekarno adalah seorang guru. Natsir, Syahrir, Hatta, itu semua adalah guru-guru semua itu. Tapi sekarang ini yang menjadi pemimpin negara ini, aduh nggak tahu ini. Harusnya Bapak jadi presiden semuanya Pak. Minimal boleh menteri. Takbir! Kenapa demikian? Karena kalau kebijakan pendidikan ini kebijakan yang tidak berpihak kepada masa depan bangsa, maka kita akan tahu. Dikira apa langkah ICMI yang sebetulnya ICMI ini juga pudar Pak, tidak bisa, nggak direkeng dalam sebuah kebijakan. Apa terobosan ICMI untuk bisa masuk mempengaruhi kebijakan? Yang kedua Pak, untuk di Sulsel Bangkali ini, saya ingin bergandeng tangan dengan ICMI, akan kembangkan pendidikan profesional berbasis Quran. Karena kalau Hidayatullah ini Pak sebenarnya ruhnya ada, tapi tidak punya torika. Plus materinya juga nggak ada. Terbalik semuanya. Hidayatullah ini punya ruh, pokoknya berjuang, berjihad. Gimana metodenya? Gimana sistemnya?
Gimana materinya? Itu tak balik semuanya kita ini. Maksud saya, Pak Prof sebagai pakar pendidikan dan guru besar, kita gandeng tangan nanti Pak, mungkin dengan ICMI saya akan jadwalkan mungkin programkan bagaimana kita minimal memberikan sebuah inspirasi, motivasi, jalan keluar untuk mengolah pendidikan, bahwa pendidikan itu begini loh. Kalau Hidayat dulu Pak membuka DPD Pak, membuka kampus itu Pak, bukan cuma modalnya itu Pak dengkul, tapi 0,0. Di 0,0. Tidak ada modalnya. Pokoknya taat aja. Kau tugas sana buka daerah, sudah turun. Di sana bagaimana? Hidup mati terserah. Yang penting kau kembali lapor bahwa alhamdulillah pesantren sudah hidup, dakwanya banyak, jamaahnya banyak, berdiri pesantren dan ekonomi, gitu Pak. Oke Pak, jadi mudahan kedatangan Pak Prof sekarang ini menginspirasi kita, sebagaimana tema ini Pak, menginspirasi dan menginspirasi kita, sehingga paling tidak ada seperti ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Namrud, kemudian datang seekor burung yang meneteskan air, tanya, burung, kamu ini betul bagaimana bisa kamu menghapuskan atau meredam atau mendinginkan api itu dengan hanya tetesan air dari kau punya mulut? Bilang, yang penting saya punya peran, sehingga dia ini mungkin Allah memberikan sebuah jalan. Ya, itu kali Pak, mudahan pagi ini kita dapatkan inspirasi dan hal-hal yang lebih menarik bagi kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada dua. Sekalian, silakan Pak Firman, kelihatannya menarik ini. Silahkan dulu. Ya. Nanti 3 baru. Kelihatannya menarik nih Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini karena kita tahu bahwa ternyata Pak Prof Aris Munandar itu bukan hanya saja Ketua ICMI Sulawesi Selatan, beliau juga anggota Badan Akreditasi Sekolah Nasional, dan baru-baru ini juga menjadi staf ahli bidang pendidikan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, yang terakhir ini yang kami ingin mengetahui Prof, arah kebijakan pendidikan di Sulawesi Selatan ini yang diberikan nasihat dan ini oleh Pak Prof sebagai staf ahli Gubernur bidang pendidikan, kira-kira arahnya kemana? Mungkin kami bisa masuk di celah mana dari arah kebijakan itu? Ya, terima kasih, itu saja Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan Pak Prof, kita pernah ketemu di kantor tak Pak Prof? Kalau tidak salah bagi terpilih periode kedua waktu itu, silaturahmi. Cuma tidak selengkap ini yang kami dengar penjelasannya karena waktunya terbatas. Dan mungkin memang ini pola menarik ini untuk kita kembangkan. Kita menyasar nanti nih guru-guru besar yang sudah selesai tugasnya di perguruan tinggi, kita hadirkan di tempat seperti ini karena mungkin baru ada waktunya, ya. Kalau dulu sangat sibuk. Alhamdulillah, saya sangat menikmati ya. Rasanya masih ingin mendengarkan banyak hal, tapi waktu membatasi kita. Tadi saya catat ada beberapa. Terutama tadi pendidikan yang dimulai dengan usia 2 tahun, bahkan setidaknya harus TK ya. Artinya kalau tidak melalui tahapan atau jenjang TK, itu bisa ada perilaku sosial bermasalah di kemudian hari. Tadi di Amerika ditemukan seperti itu. Ya mungkin seandainya saya tidak masuk pesantren, Prof, mungkin di penjara saja ini. Karena dulu tidak masuk TK. Nah, seperti itu, dan banyak di antara kita ini, seandainya tidak masuk pesantren, bisa kita di penjara ini. Dan itu juga yang menjadi
Betul-betul saya kenapa bilang seperti itu, karena orang tua itu bilang, pokoknya kau harus pesantren karena kau sangat nakal. Wih, saya bilang kalau tidak pesantren saya memang betul-betul penelitian tadi itu benar sebenarnya. Yang kedua, tadi sudah lengkap sekali, pendidikan dengan pandemi ini, ya, mungkin perlu bagaimana kita merestorasi nanti ini, khususnya kami di pesantren, dengan adanya pandemi kemudian anak-anak libur setelah kita misalnya memperbaiki keadaan di sini, kemudian libur sekian lama kembali bermasalah lagi. Ini seperti apa penanganannya Pak Prof? Apalagi nanti ini tanggal 4 kami liburkan lagi santri sampai tanggal berapa berkembali lagi. Jadi suatu pekerjaan yang ya kalau mau dibilang rumit memang sangat rumit ya, karena sebenarnya kalau kita di pesantren ini dari dulu anak-anak libur maksimal 2 pekan. Karena lebih dari itu sudah bisa dipastikan bahwa agak susah lagi di setel, sudah banyak perubahan terjadi. Apalagi sekarang kalau pulang kampung pasti ini yang pertama dipegang. Nah ini bentuk mungkin bisa berbagi tips nanti Pak Prof untuk kami semua di sini. Dan yang terakhir karena saya ini ditugaskan di pendidikan, meskipun sebenarnya pengetahuannya tidak ada di situ Pak Prof, tapi karena taat saja sehingga saya selalu ingin bertanya, ingin mengetahui banyak hal terkait pendidikan dan apakah terbuka ruang bagi kami untuk belajar secara institusi ke Pak Prof nanti ini, apakah itu sifatnya diskusi-diskusi atau seperti apa untuk kita menimba ilmu sebanyak mungkin dari Pak Prof. Demikian. Cukup dulu atau ada lagi? Ustadz? Ya. Diborong nih Ustadz, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya benar-benar serius mendengarkan paparannya Pak Prof yang memang sangat sistematis, mengantar kita untuk kayak serius betul bagaimana merancang pendidikan yang sangat baik sehingga melahirkan generasi yang punya ilmu, punya keterampilan dan punya teknologi. Saya mungkin akan mengangkat bagaimana sedikit sistem pendidikan Rasulullah Muhammad SAW. Kita kenal ada namanya prawahyu. Ya, sebelum menerima wahyu, Rasulullah itu mengalami 5 tahapan. Yang pertama sebagai anak yatim, kemudian menggembala, kemudian berdagang, kemudian berkhadijah, dan kemudian yang kelima bergua Hira. Sebenarnya ini tidak perlu direkayasa seperti ini persis, tetapi bisa disuasanakan seperti apa santri-santri kita itu benar-benar bisa diyatimkan awalnya. Artinya orang yatim itu tidak terlalu bergantung kepada orang tuanya. Ya. Umur tadi 2 tahun sudah dijejali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 5 tahun ke atas sudah punya tugas dan amanah menggembala. Menggembala bukan sederhana, apalagi kalau kambing digembala. Oh, itu luar biasa. Tetapi dari sisi pembentukan karakternya itu luar biasa. Ya, bagaimana dia dengan sabar, bagaimana dia dengan tekun mengarahkan ini kambing supaya tidak makan tanamannya orang dan seterusnya. Kemudian berdagang. Nah, di berdagang inilah puncak sebenarnya dari sisi karakter awal seorang anak didik. Bagaimana dia menjadi seorang yang jujur. Nah, tadi saya itu menarik, ada anak-anak santri kita dulu, bukan sekarang ya. Kalau makan itu diambil ikannya dulu, ayam, waktu itu tutup dengan nasi. Ditambah lagi ayam di atasnya. Apa artinya? Bahwa dia sudah punya karakter tidak jujur. Dan itu adalah persoalan yang sangat prinsip dalam membangun karakter. Ya, mungkin yang saya mau tanyakan ini sederhana sekali. Bagaimana dari awal, dari kecil anak-anak kita itu
karakternya yang dibentuk sebagai karakter jujur. Nah, saya melihat persoalan tauhid ini yang harus pertama memang harus ditransformasi kepada anak-anak kita. Mulai dari 0 tahun. Ya tadi misalnya termasuk masih dalam kandungannya, setelah lahir diingatkan, selalu dinasihati dengan hal-hal yang sifatnya membentuk karakter tauhidnya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Pak Prof. Ya, menarik memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak nih Prof pertanyaannya, mudah-mudahan dijawab lagi. Baik, makasih karena diskusi ini juga penting sekali karena kita perlu mendalami nih materi ini secara lebih komprehensif, dan pertanyaan tadi memang sekaligus nanti insya Allah akan melengkapi inspirasi pagi ini. Ya, jadi pertama mungkin saya akan jawab secara komprehensif. Kenapa pendidikan kita ini masih kalah jauh dengan negara lain? Itu terkait dengan tadi ada political will, Pak. Political will pemerintah kita yang memang masih sangat terbatas untuk mendorong pendidikan ini. Apa buktinya? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen dulu disebutkan bahwa anggaran pendidikan itu 20% di luar gaji. Nah, di luar gaji. Jadi 20% ini khusus untuk operasional, gaji sendiri lain. Lalu itu diuji materi ke Mahkamah Konstitusi, itu berubah menjadi anggaran pendidikan kita 20% termasuk gaji. Jadi kalau tidak dapat sekarang hidayatullah, ya mohon maaf, itu gara-gara undang-undang itu diubah. Ini menunjukkan bahwa political will bangsa kita terhadap pendidikan itu tidak berjalan. Bandingkan misalnya Cina. Cina itu pernah saya mendapatkan sebuah kata-kata bahwa doktrin Deng Xiaoping sebagai presiden itu mengatakan tidak boleh ada tempat yang terbaik selain daripada sekolah di Cina. Bayangkan itu. Dan tahun 2013 saya membuktikan sendiri. Pergi ke Wuhan yang tempatnya corona ini berasal. Pergi ke boarding school, Pak. Muridnya 3.000. Tapi Masya Allah fasilitasnya itu sangat-sangat luar biasa. Dia punya lapangan sepak bola dari rumput sintetis. Yang kalau jam 12 saja kita mau rasanya terus main sepak bola di situ. Begitu cantiknya, begitu indahnya. Di sini ada nggak lapangan sepak bola? Tidak usah lapangan sepak bola, tempat panahan ada enggak olahraga Rasulullah? Nah, berkuda ada enggak? Nah, di situ ada semua, di situ di Cina itu. Makanya saya bilang kita ini Islam yang punya pesannya, punya anjurannya, punya kewajibannya, tapi orang Cina yang melaksanakannya. Ini yang karena itu tadi terkait dengan komitmen. Korea Selatan juga begitu. Pemerintahnya mengatakan Anda sekolah atau mati aja. Pilih salah satunya. Nah, kalau sekolah yang benar, kalau mau mati juga dengan benar. Nah, itu adalah bagian dari visi dari pemimpin-pemimpinnya. Nah, kita itu sampai saat ini rasanya kita belum menemukan bahwa seberapa besar sebenarnya keinginan dan harapan bangsa kita itu untuk bisa mengejar ke situ. Bapak sekalian, kalau perhatikan data-data statistik, dan ini sering saya ucapkan. Tadi Korea 98% anak usia perguruan tinggi masuk perguruan tinggi. Sisa 2% yang tidak sekolah di perguruan tinggi. Kita ini dari data 2015 ke 2021 itu bukannya meningkat angka-angka itu, malah menurun, Bapak sekalian. Makin banyak perguruan tinggi tapi makin sedikit mahasiswa. Ini kan anomali. Harusnya makin banyak perguruan tinggi, makin banyak mahasiswa. Nah, ini justru terjadi sebaliknya. Nah, bagaimana kita bisa mengejar yang justru mungkin menunjukkan kita ini makin jauh dari cita-cita untuk bisa menghadirkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas.
Saya melihatnya itu Cina itu di Wuhan 3.000, ini provinsi Pak, bukan ibu kota negara, provinsi. Punya 3.000 siswa, semua dibiayai pemerintah dan 75% alumninya itu disiapkan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Bayangkan. Kita nggak ada sekolah di Indonesia, sekolah negeri bilang kamu disiapkan nanti untuk keluar negeri. Dan karena itu Anda difasilitasi. Nggak ada Pak. Jadi sekarang kalau kita tanya, penduduk mana, pendatang mana yang paling banyak yang sekolah di Amerika Serikat sekarang? Ranking 1 adalah Cina. Ranking 2 adalah India. Ranking Indonesia ranking berapa? Ranking saya tidak tahu. Saya pernah suatu ketika datang ke Universitas Amerika di Washington. Sengaja saya ingin melacak, apa ada enggak orang Indonesia di sini yang ikut melanjutkan pendidikan. Karena ini rasanya sedih melihat itu semua ya, dari bangsa lain. Kita ke Australia juga begitu. Nah saya pergi kebetulan berkunjung dengan beberapa rektor waktu itu, datang ke Universitas Amerika. Saya tanya ke officernya bagian kerjasama, ada nggak orang Indonesia? Ada Pak, ada, bahkan ini dari Makassar ada 2 orang. Wah saya gembira nih, ketemu ini saya punya sekampung ini. Setelah saya tanya, ketemu, ternyata orang Cina juga. Saya pikir alumninya Al-Bayan. Ternyata ya alumni ya sekolah-sekolah metro, sekolah apa itu, sekolah internasional. Sekolah internasional. Dan ini Bapak sekalian, di badan akreditasi saya tahu bahwa di Indonesia sekolah-sekolah internasional itu ada sekitar 600 sekolah dan hanya 10% itu milik umat Islam. Selebihnya itu milik mereka. Yang alumninya semua itu begitu lulus keluar. Jadi kalau kita pakai dalam pendidikan ada namanya teori meritokrasi pendidikan. Siapa yang terdidik dia yang mendapat bagian kue pembangunan. Nah kita nanti kalau begitu kita akan makin tersingkir. Kita hanya menjadi penonton, menyaksikan center point Indonesia itu dibangun dengan bangunan-bangunan hebat. Tapi yang membangun itu adalah bukan kita. Kita jadi buruh saja di situ. Manajernya itu adalah putra Ciputra. Dia sekolahnya Amerika. Nah, saudara-saudara kita semua di bawah-bawah ini yang dapat gaji kecil-kecil. Makanya kalau ditanyakan apa kiat kita? Satu, rebut bahasanya itu. Itu saja, sederhana. Di tahun 2015 kami mengirim beberapa alumni kita ke Australia. Sekalian, alumni D3 bahasa Inggris, bisnis English itu. Untuk magang di beberapa tempat kegiatan, ada yang di hotel, ada di restoran di sana. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, mereka hanya magang di sana, yang kalau di Indonesia magang itu kita yang bayar. Kalau di Indonesia, PKL namanya kalau di Indonesia, kita yang bayar ke perguruan tinggi. Di sana mereka dibayar. Bayarannya berapa? Bayarannya per jam itu $20 Australia. Setara dengan 10.000 ya. Kalau Australia itu 10.000. Jadi kalau 20.000 dia dapat Rp200.000 per jam. 1 minggu dia bisa bekerja selama 20 jam. Bayangkan, jadi dia bisa dapat 4 juta per minggu. Dalam 1 bulan dia bisa mendapat 16 juta rupiah. Nah sekarang mereka di sana sudah lebih 100 anak-anak kita kirim dan hanya sedikit yang mau kembali. Ada yang sudah beli tanah, ada yang sudah bangun rumah kos di sini. Nah inilah transformasi hidup itu hanya dengan satu cara, menguasai bahasa saja. Itu sudah bisa mengubah nasib kita. Nah ini anak sekalian, maka pesan saya untuk anak-anak milenial ini, laki maupun perempuan, itu kuasain ini. Bahasa internasional kita ini, itu menjadi salah satu jembatan kita untuk bisa melihat dunia dan untuk bisa mendapatkan penghasilan dolar. Kalau Anda dibayar rupiah itu pasti murah, tapi kalau Anda dibayar dengan dolar, itu akan pasti sangat mahal. Nah itu bagian dari hal-hal yang bisa kita lakukan untuk hal-hal ini.
Yang kedua adalah soal guru. Saya setuju, Ustaz. Guru ini sampai kita mau gerakan darurat pendidikan. Saya setuju. Tapi sebenarnya sebelum darurat kita punya jalan-jalan yang baik. Dulu waktu saya rektor di UNM, setiap tahun itu kan ada KKN, ada PPL. Kita kasih tuh ke lembaga-lembaga. Mana yang minta, mana kabupaten yang minta, kita kasih. Dulu yang paling semangat itu Enrekang, Pak. Dia bilang Enrekang, berapapun mahasiswa KKN, berapapun mahasiswa PPL, bawa semua ke Enrekang. Saya siap terima. Tapi di sana itu tidak ada Hidayatul yang minta. Dan Bapak Ibu tahu semua, ternyata preferensi kesukaan anak-anak kita ke guru-guru muda itu lebih tinggi dibanding dengan guru-guru tua mereka. Ya. Saya mau tanya kepada para siswa ini, lebih suka mana guru-guru diajar guru-guru muda atau guru-guru tua? Tersinggung nanti ustaznya di sini itu. Ya Ustaz Firman juga, ada itu. Karena itu tadi, dia punya tools ya, IT. Dia tidak punya keterikatan dengan ruang. Dia bisa mengajar anak-anak kita dimanapun. Mau di halaman, mau di mana, di sore hari, di malam hari, itu bisa dilakukan. Dan yang ketiga, katanya anak-anak kita, guru-guru muda itu lebih bersahabat. Lebih familiar, lebih tidak menciptakan sekat-sekat di antara kita. Bayangkan itu di Sopeng, saya pernah datang, siswa-siswa itu memanggil ke gurunya, guru PPL-nya dengan kakak, Pak. Bukan Pak Guru. Dia bilang kakak, apa ini? Tapi lama-lama saya pikir, wah ini juga bagus juga ini untuk bisa menurunkan satu tingkat ini, kedudukan guru menjadi sahabat. Sebagai sahabat, dan itu hubungan-hubungan seperti itu adalah hubungan-hubungan yang edukatif sekali. Mudah untuk saling curahan hati. Mudah untuk saling berbagi pengalaman, berbagi informasi. Karena mendudukkan, menyetarakan mereka antara anak dan anak. Nah, karena itu sebelum kita sampai ke sana, kita bisa dorong. Saya pernah juga ke Kabupaten Goa. Seluruh kepala sekolah saya kumpul di sana. Saya bilang siapapun di antara teman-teman yang butuh guru, saya siap bantu dari Universitas Negeri Makassar. Saya tunggu. Ternyata sampai saya berakhir rektor tidak ada satupun yang meminta. Akhirnya saya bantu sendiri sekolah kami di Goa di sana. Kita bantu guru-guru untuk, kan di sana juga di UNM selama saya juga jadi rektor, bikin juga itu jurusan pendidikan bahasa Mandarin. Jadi dua saya bikin, bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Supaya membangun visi saya itu supaya bisa kita, nah mereka itu bisa ngajar. Jadi kalau misalnya Hidayatullah nanti berkenan suatu waktu mau juga belajar bahasa Mandarin, itu bisa minta mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Makassar. Itu. Jadi itu resmi dan tidak perlu dibayar karena mahasiswa sendiri yang bayar. Jadi siap-siap nanti bahasa Cina ya, bahasa Mandarin ya. Nah, karena itu bagian dari untuk memperluas kita punya wawasan-wawasan. Tapi saya kira beberapa kelompok-kelompok ini juga sudah banyak. Pemerintah Pak Gubernur DKI sekarang, Indonesia Mengajar, itu adalah relawan. Nah sekarang ini di pemerintah provinsi juga ada programnya sekarang Sulsel Mengajar. Nah Sulsel Mengajar itu bagian dari program-program relawan juga yang kita kembangkan. Nah nanti juga beberapa organisasi ya termasuk ICMI juga bisa kita dorong untuk bisa begini. Nah tapi kesulitannya itu adalah tadi aksesibilitas keberterimaannya oleh lembaga-lembaga pendidikan. Itu mau gak mereka menerima kita? Itu masalahnya. Kita siapkan tapi mereka tidak mau, ya percuma juga. Nah itu dompet duafa juga saya pernah datang berkunjung di Bogor melihat pusat pendidikannya. Itu banyak juga orang-orang Makassar itu pergi ke daerah-daerah terpencil. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ini gerakan sporadis. Nggak bisa dijadikan pegangan karena ini begitu rezim berakhir berhenti lagi. Kami dulu pernah 10 perguruan tinggi di tanah air pernah mengirim alumni-alumni S1 kita untuk mengajar di daerah 3T Pak. Itu ribuan.
Tapi begitu berganti presiden, berganti menteri, program itu di stop. Padahal anak-anak sangat membutuhkan guru di sana. Nah, karena itu tadi Pak, guru bukan hanya mengajar. Guru itu yang penting di sana itu adalah guru-guru yang menginspirasi. Itu yang mereka perlukan. Guru-guru yang memberi semangat, itu yang tidak ada di sana. Nomor kedua itu ilmunya. Jadi anak-anak kita begini, dia bilang begini, para sarjana itu, kami sudah menyiapkan materi dari Makassar untuk bisa diajarkan. Ternyata materi itu tidak ada gunanya semua. Karena yang paling penting, yang kita mau hadapi dulu anak-anak supaya bisa datang dulu ke sekolah. Caranya datang bagaimana? Belikan bola kaki. Kalau ada bola kaki di situ, datang semua itu di sekolah. Karena anak-anak pada dasarnya suka main sepak bola. Jadi guru itu fungsinya adalah memotivasi. Dan ini yang terus kita dorong. Saya itu, Masya Allah Pak, saya merasa itu satu saja tepukan di bahu saya yang disampaikan guru saya ketika tamat dulu sekolah pendidikan guru. Dia tepuk-tepuk bahu saya. Kamu itu anak yang baik. Dan teruslah menjadi anak yang baik. Itu aja ya kata-kata itu. Itulah kata-kata yang saya ingin buktikan. Kemudian saya harus membuktikan bahwa saya betul-betul ini anak yang baik, bukan anak yang nakal, yang harus dipesantrenkan untuk menjadi yang baik. Nah, ini yang diperlukan oleh anak-anak kita ini. Bukan cuma ilmu, tapi sapuan-sapuan jempol, senyum, hebat, pujian-pujian seperti itu yang mungkin bisa membangkitkan semangat-semangat itu. Dan karena itu, saya siap, Ustaz, Pak Ketua, untuk kita jalan-jalan mendampingi semua sekolah-sekolah kita. Kita masuk sebagaimana juga saya pernah lakukan di Muhammadiyah juga begitu, lakukan. Tapi saya ke Muhammadiyah karena saya penasehat di situ, ada sedikit saya marahi begitu. Saya bilang berapa banyak sekolah Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan ini. Tapi tidak ada satu pun yang terbaik. Bandingkan sekolah-sekolah Kristen, sekolah Katolik cuma 1, 2, tapi dia yang terbaik. Kenapa ini kita menjadi bangsa yang cuma memperhatikan jumlah, memperbanyak, tapi tidak pernah mendorong kualitasnya. Nah, maka muncullah itu ada sekolah model di Universitas Muhammadiyah, SMA model. Nah, kita juga berharap nanti Hidayatullah bikin model-model sekolah begitu. Ya. Al-Bayan setuju nih, mumpung ketua yayasannya. Orang pendidikan. Kita siap. Kita dorong, resourcesnya silakan kita carikan. Dari mana? Anak-anak yang terbaik. Bayangkan Bapak sekalian, pernah kami mengirim guru-guru itu ke Sorowako, SMA Sorowako. Dan kami pilihkan alumni-alumni UNM yang terbaik di sana. Lalu kami sebut guru Kopassus. Guru Kopassus Pak, jadi mentalnya kuat, ilmunya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang pulang-pulang. Mereka di sana. Jadi menurut penelitian memang menyebutkan bahwa prestasi anak itu dapat diprediksi dari kualitas guru, sekitar 30%. 30% kontribusi guru. Jadi betul tadi. Dalam keterbatasan fasilitas, anak-anak itu bisa menjadi hebat karena gurunya juga yang hebat. Kita menonton film misalnya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, sekolahnya reot, tapi siswa-siswanya bisa mengungguli dalam cerdas tangkas dengan sekolah-sekolah yang bagus. Kita bisa melihat film Negeri 5 Menara. Negeri 5 Menara, 5 orang bersahabat berkomitmen untuk bisa bertemu, bisa melanjutkan pendidikan, di berbagai negara-negara yang punya menara. Ada yang di Prancis, ada yang di mana, Itu karena apa? Karena gurunya mengajarkan doktrin manjada wajada. Tidak ada kata yang tidak mungkin, kata guru itu. Karena mempraktekkan di awal film itu Negeri 5 Menara, bagaimana parang yang tumpul bisa memotong kayu itu. Untuk membantu meyakinkan kepada anak-anak, apapun bisa terjadi kalau kita memiliki tekad yang kuat.
Inilah pentingnya itu. Jadi faktor kedua tadi faktor lingkungan juga penting. Nah, pengkondisian sekolah berasrama ini adalah sangat penting. Inilah jalan yang terbaik menurut saya. Karena anak-anak ini seandainya tidak usah pulang kampung tidak usah, supaya jangan pegang HP, itu lebih bagus. Nah, tapi kalau dia pulang lagi kembali, ya kita perlu syahadatkan lagi anak-anak kita. Ya harus begitu, karena ya hafiz-hafiz Quran itu kalau sudah lihat-lihat perempuan-perempuan, itu berkurang lagi hafalannya. Nah, kalau lihat lagi hal-hal ini bisa terpengaruh. Nah, kembali harus kita mulai lagi. Nah, sama dengan tadi pertanyaan untuk COVID ini pembelajarannya gimana? Nah, anak-anak kita, saya kemarin di Goa berdiskusi, harus ada program remedial, pengayaan untuk anak-anak kita yang kembali dari masa-masa tidak normal ini untuk kembali lagi di sekolah. Nah, ini perlu ada program remedial. Mana ini kompetensi-kompetensi yang selama ini tertinggal selama masa pandemi itu kembali diajarkan supaya anak-anak tidak kehilangan sebuah kesempatan untuk bisa mengembangkan keilmuan. Jadi konsep-konsep seperti itu yang saya kira menjadi sesuatu yang penting, dan pikiran-pikiran saya ke depan, ini ada jalan untuk kita untuk melakukan ijtihad yang baik untuk itu. Nah, salah satunya tadi, ayo kita mulai sekarang membenahi. Kita nggak mungkin membuat semua bagus, tapi kita bisa membuat pilihan-pilihan. Kalau nggak bisa SD, SMP, SMA-nya dulu. Boleh tahu akreditasi sekolahnya di sini apa, Ustaz? Masih B. Ini urusan ini. Nanti kita bantu. Saya bisa datangkan teman-teman dari badan akreditasi untuk bisa mendampingi teman-teman untuk memperbaiki manajemennya. Karena umat itu katanya yang jelek itu manajemennya, Pak. Kita ini banyak tapi tidak di-manage dengan baik. Tapi mereka itu sedikit tapi di-manage dengan baik. Nah, ini yang perlu kita juga nanti kembangkan ke depan, sehingga semua isyarat-isyarat yang penting yang kita mau lakukan untuk berkualitas itulah harapan kita. Sehingga suatu saat Al-Bayan itu juga masuk dalam 10 besar sekolah terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Itu. Iya. Supaya ini cita-cita kita, dan inilah juga hasrat saya. Dan sekali lagi, kalau saya tidak puas semua itu, ya saya bikin sendiri nanti yang bisa memuaskan hasrat saya. Dan inilah bagian dari dakwah-dakwah kita yang penting. Dakwah kita sekarang harus bergeser paradigmanya dari paradigma pemerataan, memperbanyak menjadi paradigma untuk bisa meningkatkan kualitas. Insya Allah dengan niat yang baik dari kita semua cita-cita kita ini insya Allah akan bisa tercapai. Ustaz Firman tadi korelasi program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena saya juga baru tahun ini bergabung di tim gubernur. Nah, pada saat saya bergabung ada musibah yang terjadi. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa cita-cita Prof. Nurdin Abdullah tetap kita hidupkan. Karena itu akan sangat bagus. Karena pertama, visinya beliau adalah visi tentang Sulsel cerdas. Jadi visi Sulsel cerdas itu mengakomodasi semua itikat kita untuk tadi meningkatkan mutu pendidikan. Itu yang kedua. Yang kedua adalah, itu yang pertama. Yang kedua adalah program literasi Al-Quran. Nah, mungkin nanti saya bisa minta juga Pak Kepala Dinas Pendidikan untuk mengundang di sini. Mungkin seperti forum begini juga bagus, untuk juga bisa mendengarkan apa program-program sekolah kita, Hidayatullah kita itu dalam program literasi Al-Quran. Tujuannya mendekatkan kepada Pak Kepala Dinas, supaya kalau ada bantuan dari Kepala Dinas, ya kasih dulu yang dekat-dekat, jangan ya dikasih jauh-jauh. Nah, ini penting juga, Pak Kadis itu cukup familiar, cukup sangat ini, tapi buatkan program yang ada kaitannya dengan program-program kita. Misalnya tadi mungkin tadarus massal atau apa begitu, itu bisa kita lakukan bersama. Beliau bisa hadir di sini, nah itu bisa memberi bukti. Nah, yang ketiga, tapi ini tidak ada kaitannya dengan kita, programnya itu tentang pendidikan vokasi.
pendidikan kejuruan. Kita tidak punya sekolah kejuruan ya. Nah, untuk bisa merangsang anak-anak itu bersekolah di SMK, tapi tidak usah menganggur terlalu lama. Nah, ini pekerjaannya yang paling berat itu di situ. Karena di musim sekarang ini pengangguran bukannya menurun, malah makin makin naik. Sekarang sudah angka 7% pengangguran kita di Sulawesi Selatan. Dan sebagian itu disumbangkan oleh anak-anak sekolah SMA dan sekolah vokasi, termasuk di SMK. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau belum lengkap, insya Allah kita bisa diskusi lebih lanjut, supaya ada rasa kepenasaran, supaya nanti saya diundang lagi untuk bisa memberikan diskusi-diskusi bersama-sama dengan kita semua. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rasanya masih ingin lanjut Prof. Tapi dari seluruh diskusi yang kita adakan dari awal Ramadan, ini diskusi yang paling lama Prof. Sampai pukul 7:30, Masya Allah. Ini satu keberkahan bagi kita semua dengan kehadiran Ayahanda Profesor Dr. Aris Munandar ini memberi satu inspirasi. Dan ini adalah bukan yang terakhir, dan ini kami meyakini ini adalah langkah awal Prof. Silaturahim yang akan terus berlanjut, pada halal kemudian punya visi yang sama, agar pendidikan ini semakin maju, dan kami yang diamanahkan di Al-Bayan ini tentu berharap dengan kehadiran Ayahanda ini dapat terus menerus mendukung, mendorong, dan memberikan arahan untuk kemudian tadi Pak Prof sampaikan Al-Bayan ini menjadi sekolah yang unggul insya Allah. Saya kira ini yang kita rasakan pagi ini, Masya Allah banyak hal yang beliau sampaikan, dan itu menjadi satu spirit, inspirasi yang mulai dari masjid ini, hari ini, dan detik ini juga kami di Al-Bayan menetapkan visi bahwa kita harus menjadi sekolah yang berkualitas dan unggul. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk kemudian perubahan-perubahan itu bisa semakin lebih baik insya Allah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kehadiran Ayahanda di tempat ini. Ya, rasa-rasanya kalau dulu masih menjadi mahasiswa beliau, segan-segan Prof. Ya, saya satu kali ke rektorat ketemu beliau, tapi beliau mungkin karena mahasiswa kami ya hari ini bisa bertemu di tempat ini, dan kita doakan semoga Ayahanda sehat selalu. Amin. Ya, semoga Ayahanda diberikan kesehatan, diberkahi semua urusan. Ya. Dan kemudian ICMI juga menjadi lembaga yang terus maju dan berkembang dan berkontribusi terhadap umat ini dalam memajukan umat Islam insya Allah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran Prof. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita jadwal kembali dengan diskusi-diskusi atau kegiatan yang kemudian berkaitan dengan pendidikan Hidayatullah di Sulawesi Selatan ini Prof. Olehnya itu kami tutup pada pertemuan kali ini. Sebelumnya ini ada oleh-oleh buku yang akan diserahkan langsung oleh Ustadz Abdul Majid Perintis Hidayatullah. Ya. Baik. Silakan, Prof.